Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kader Golkar seluruh Indonesia, terutama adik-adik dan dokter sekalian, Golkar milenial. Jadi saya Deding Ishak, mantan anggota DPR RI 2004 sampai 2019. Alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahmi lewat udara dengan teman-teman, sahabat-sahabat, dan adik-adik sekalian. Ya, alhamdulillah, jadi bagi warga Partai Golongan Golkar seluruh Indonesia, jadi kita sangat bersyukur bahwa Partai Golkar adalah partai yang secara historis besar dan kredibel, serta setiap pemilu sejak Golkar ini hadir itu memenangi kompetisi pemilu, baik sebagai juara pertama maupun juara kedua begitu. Dan tentu saja ke depan ini justru kita ingin mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Salah satu kenapa begitu Golkar senantiasa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan ragam identitas begitu, baik identitas kesukuan, agama, dan profesi dan lain-lain sebagainya, bahwa memang menggambarkan Golkar ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi bahasa Sundanya, Golkar memang menjadi pilihan balarea begitu dari berbagai kalangan begitu. Nah, salah satunya karena Golkar ini mempunyai organisasi pendiri, didirikan, dan organisasi sayap. Yang didirikan begitu, ada Soksi, ada Kosgoro, ada MKGR. Yang didirikan salah satunya adalah Majelis Dakwah Islamiyah. Jadi satu organisasi yang didirikan Golkar dalam rangka merespon aspirasi umat Islam sebagai pemilih terbesar Partai Golkar dari masa ke masa, sehingga Golkar tentu saja harus memberikan kontribusinya bagi peningkatan kehidupan umat Islam sebagai bagian dari bangsa ini. Nah, alhamdulillah MDI sebagai organisasi dalam wadah Partai Golkar ini berkiprah dalam menggalang kekuatan para dai dan daiyah, mubaligh-mubaligh Indonesia untuk mensosialisasikan program-program keagamaan di lingkungan Partai Golkar. Jadi Partai Golkar ini meskipun bukan partai agama, tetapi partai yang menghormati, menghargai, dan menjalankan nilai-nilai keagamaan khususnya Islam, dan memperjuangkan aspirasi untuk kepentingan umat Islam. Salah satunya adalah umpamanya tentang haji. Nah, Golkar berjuang dari sisi peningkatan pelayanan kepada jemaah, mungkin dari besaran biaya perjalanan ibadah haji. Salah satunya kemudian undang-undang zakat, undang-undang anti pornografi, pornoaksi, itu adalah Golkar yang selalu di depan. Karena kalau tanpa Golkar, komisi di DPR ini sulit ya kalkulasinya. Jadi karena Golkar di depan, dan tentu saja ini didukung dan bahkan diperintahkan oleh pimpinan Partai Golkar dari masa ke masa, termasuk dalam kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto. Jadi kalau di Golkar ini ada Maulid Nabi, ada Isra Miraj, ada Taraweh, ada Tadarus, ada kegiatan agama termasuk agama non-Muslim, itu betul-betul menjadi perhatian, menjadi basis bagaimana sebetulnya kita melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui aktivitas yang bisa diselenggarakan. Salah satunya adalah kegiatan keagamaan. Jadi bisa dikatakan Partai Golkar adalah partai nasionalis religius, begitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi benefit atau keunggulan. Jadi kalau bicara competitive advantage, inilah Golkar begitu. Jadi yang sebelah barangkali orang mengatakan seringkali partai nasionalis sekuler, nah Golkar ini partai nasionalis religius begitu. Dan real begitu. Dan hasil-hasilnya nyata sejak zaman Orde Baru sampai hari ini, dan insya Allah ila yaumil akhir Partai Golkar akan terus berjuang
untuk kepentingan umat Islam dan umat beragama pada umumnya. Ada di situ Al-Hidayah untuk ibu-ibunya, ada MDI, kemudian juga dari Trikarya juga ada, Soksi juga ada sayap keagamaannya, Kosgoro juga ada sayap keagamaannya, kemudian MKGRI seperti itu semua, termasuk AMPG, KPPG, karena agama ini menjadi nilai yang fundamental bagi bangsa kita, termasuk bagi kehidupan dan dinamika partai politik begitu. Nah, jadi di MUI ini saya sekarang ini menjadi Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI. Ya tentu saja saya juga membawa misi Islam Rahmatal Lil Alamin dengan Islam Wasatiyah begitu, menjadi semacam platform Majelis Ulama Indonesia yang juga tentu menjadi patron dari partai golongan Golkar begitu, dari partai Golkar. Tentu aktivitas ini senantiasa dijalankan oleh kami. Yang pertama di bidang legislasi tentu kita memberikan kontribusi bagi proses legislasi yang terjadi di DPR begitu. Kita mengisi, memberikan masukan lah ya. Dan masukan ini kami lakukan dengan cara kami mengumpulkan teman-teman dari berbagai ormas termasuk MDI untuk memberikan masukannya, dan masukan ini menjadi masukan MUI kepada DPR dan kepada pemerintah dengan harapan bahwa undang-undang yang dilahirkan oleh DPR dan pemerintah ini betul-betul sejiwa dengan nilai-nilai keagamaan, termasuk juga bagaimana keberpihakannya bagi kepentingan umat beragama begitu. Ya, jadi sebetulnya tergantung sama orangnya ya. Jadi memang kita harus berikan pemahaman. Jadi tentu semua orang punya identitas. Tetapi dalam kompetisi pemilu ini tentu nilai agama itu tetap dibawa begitu. Tetapi tentu ini bukan karena memilih ini tentu pilihan-pilihan, ada pilihan-pilihan dengan kriteria-kriteria, dan kriteria tentu saja kriteria yang tidak mengedepankan identitas yang berlebihan begitu ya. Sehingga caranya bagaimana kita memberikan pemahaman ya kepada masyarakat terkait dengan pemilihan umum sebagai sarana yang dalam perspektif keagamaan, kalau saya melihat ini pemilu adalah sarana pastabikul khairat, berlomba-lomba berbuat kebajikan. Jadi kalau bahasa umumnya ini adalah karya. Oleh karenanya kalau Golkar ini sudah pas gitu. Golkar harus memenangkan pemilihan umum ini dengan menarik simpati dengan cara apa? Dengan cara karyanya. Karya itu dalam berbuat gagasan, ya, perbuatan dan tindakan. Tindakan mana sehingga menimbulkan motivasi, kepercayaan kepada masyarakat untuk kemudian mempercayakan, oh inilah kalau negara dipimpin oleh Golkar, kalau anggota DPR, DPRD provinsi kabupatennya dari Golkar, insya Allah kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat. Itulah kira-kira yang temu. Ya, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik begitu. Yang cara menonjolkan mereka punya agama, tetapi mereka kompeten, mereka juga memang mendapat dukungan dari rakyat. Itulah yang kita pilih begitu. Dan dari Golkar saya rasa kader-kadernya adalah kader yang siap sudah memenuhi kriteria tadi begitu. Oh ya, sebelumnya saya hampir 3 periode bahkan ditambah di DPRD provinsi sejak tahun 97 ini saya membina daerah Cianjur, Kota Bogor, dulu Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah, setelah 3 periode ini saya diminta oleh pimpinan dan saya sendiri mulai mencoba mengembangkan untuk memantapkanlah kekuatan merata di seluruh Jawa Barat. Untuk peningkatan proyeksi untuk 2024 ini saya di Dapil SMS, Dapil 9, Sumedang, Majalengka.
Subang, dan saya sudah mulai turun karena memang di daerah itu adalah daerah yang dekat pesantren kami, pesantren Al-Jami Cileunyi, dengan insya Allah mudah-mudahan murid-murid, alumni-alumni, baik alumni pesantren maupun alumni sekolah yang saya pimpin, itu bisa membantu. Istilahnya bagaimana kami tentu saja akan berusaha membantu teman-teman yang lain, para bacalek yang lain, dengan segmen-segmen yang khusus, penggalangan khusus bagi para kiai, para ulama, para pendidik, cendekiawan, kampus, sekolah, kemudian masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan perolehan suara di daerah SMS ini, sehingga target kami adalah 3 kursi, minimal 2 kursi. Ya, dari survei terakhir sih sudah 2 kursi begitu. Jadi mudah-mudahan kita harus leading di situ, menjadi pemenang di Dapil Jabar 9, dan tentu saja dari apa yang disampaikan oleh Ketua DPD Jawa Barat, survei kita Golkar ini sudah hampir menyamai pemenang gitu ya. Jadi pertama partai sebelah begitu, tapi jaraknya dengan kita nomor 2 ini tipis 1%. Jadi insya Allah mendekati pemilu 2024 ini akan semakin baik begitu, semakin naik elektabilitasnya begitu. Wah ya, memang Jawa Barat ini ya bukan mengabaikan yang lain, Sumatera dan sebagainya, tapi kalau lihat Sumatera ini luar biasa Pak Airlangga ini. Dan sebetulnya beberapa tempat di kalangan segmen tertentu, Pak Airlangga ini kalangan birokrat, kalangan pemerintah daerah, kalangan pengusaha ini sudah, insya Allah kalau saya sih the best ya, kalau jujur mengatakan. Karena beliau ini adalah seorang yang secara politik teknokratis memang dimiliki oleh beliau. Jadi ini memang pas kriteria pemimpin nasional kita, adalah pemimpin yang sosoknya selain memahami politik begitu, tapi juga dia punya kemampuan, kapasitas sebagai teknokrat begitu. Beliau itu memiliki dengan pengalaman yang cukup sangat matang kalau menurut saya, dengan bukti yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Soal pandemi, soal pemulihan ekonomi, saya rasa aktor begitu, aktor lapangannya ini beliau, komandannya presiden, tapi beliau yang menjalankan itu. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya ya kinerja dari Menko yang ketua umum kita ini bisa masuk ke grassroots. Jadi tidak di kalangan menengah ke atas saja, itu sudah selesai sebetulnya Pak Airlangga ini. Kalau dibanding dengan bacalon sekarang ini ya, kalau menurut saya masih yang terbaik beliau gitu. Nah, tetapi ke rakyat, karena yang memilih ini sama kan, jenderal, insinyur, profesor dengan abang beja sama. Dan ini perlu maksud saya. Sehingga kalau kita harapkan DPD 1, DPD 2 ini ya seringlah menghadirkan Pak Airlangga itu bukan di gedung-gedung, di kantor Golkar, tetapi langsung ke segmen, misalkan ke pasar, kemana, sehingga langsung bisa dialog. Saya rasa dialog beliau ini bisa diterima oleh semua kalangan, bahasa beliau. Pasti beliau ini mampu, pasti itu. Bagaimana menghadapi segmen di level intelektual, bagaimana ke rakyat, bagaimana ke ulama, itu sudah dibuktikan, saya lihat sendiri begitu. Saya menyaksikan itu. Tinggal bagaimana kader-kader ini, kader Golkar se-Indonesia, terutama anak muda, termasuk bagian dengan kaum milenial, dengan bahasa beliau. Mungkin diskusi-diskusi akan sangat menarik begitu. Beliau tampilkan, saya rasa kalau menurut saya pasti beliau the best. Jadi itu tinggal bagaimana beliau hadir di tempat-tempat yang kayak kalau perlu kalau ke rumah sakit, tinjau dan sebagainya. Ya, saya punya pengalaman begitu ketika saya menyerahkan bantuan pandemi waktu di rumah sakit, banyak mereka menginikan kepada beliau itu ya, sebagai Menko yang langsung turun memimpin penanggulangan COVID-19 sekaligus juga pemulihan ekonomi. Ya, jadi itu tinggal bagaimana ke grassroots lah ya. Ya, saya melihat sekarang justru satu kegembiraan ya.
bagi kami begitu yang termasuk generasi kolonial, ada milenial ini kolonial, dengan hadirnya dengan antusiasme dari adik-adik, anak-anak muda yang bergabung di Golkar. Nah, termasuk di Jawa Barat ini Pak RK ya, Gubernur Jawa Barat yang sekarang akan juga melakukan sosialisasi tentang Partai Golkar dan ya kampanye lah untuk Partai Golkar dan Pak Erlangga ini di kalangan anak muda. Beliau hampir sampai 30 juta ya followernya di medsos, itu luar biasa ini. Nah ini tapi harus nanti arahnya ke real gitu bagaimana. Tapi saya yakin itu. Nah karena apa? Karena Golkar ini salah satu juga partai yang mendapat apresiasi dan menjadi harapan dari anak-anak muda. Nah tinggal itu. Tapi jangan dilupakan juga yang tua. Jadi pesan saya dua hal ya. Jadi yang pertama ya politik ini adalah pengabdian begitu. Jadi bagaimana kita menjadi politisi yang senantiasa mendedikasikan untuk kepentingan bangsa melalui partai politik kita. Yang kedua, politik juga menjadi profesi begitu. Karena nanti itu misalkan yang mau jadi DPRD, DPRD provinsi, kemudian DPR RI tentu harus dibekali dengan kompetensi, dengan pengalaman dan sebagainya. Mari silahkan, wadahnya sudah. Dan kami berharap justru yang tampil ke depan ini adalah anak-anak muda begitu, generasi yang 30 tahunan ya sampai 50 tahun, kemudian yang kami ini tentu Tuturi Handayani begitu. Ya, dan insya Allah dengan kita punya kepemimpinan Golkar yang melakukan orientasi kepada sistem begitu, sekaligus juga kita punya sekarang Golkar Institute yang dipimpin oleh Pak Aceh sebagai kawah dari mukanya ini yang tidak dimiliki oleh partai lain kecuali Partai Golkar. Ini suatu yang ini. Bagaimana anak-anak muda juga tertarik membangun kepemimpinan melalui pendidikan profesional seperti ini begitu. Jadi melahirkan politisi yang nanti itu profesional begitu, yang diterima oleh berbagai kalangan, oleh masyarakat, termasuk juga pemerintah dan siapapun yang akan menggunakan kader-kader Golkar. Insya Allah Partai Golkar dan kader-kader Partai Golkar anggota akan menjadi manusia yang bermanfaat sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Insya Allah anak muda milenial Partai Golkar akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, bukan bagi dirinya saja, keluarga, tapi juga bagi bangsa dan negara Indonesia.